Salam jua-jua, non de Bapak Tura Raselina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Macam biasa nih, semalam suami saya komplain. Saya bilang kan, semalam ada saya baca komentar lah. Dia bilang gini, ya apa katanya semalam komentarnya? Si Singgem kayak mana semalam saya lupa, pokoknya ada yang bilang gini, sebelum pindah Sri dengan Singgem tuh ada perjanjian, jadi Singgem itu kalau mau ke ladang, kalau enggak ya udah enggak. Sebenarnya pemirsa, ya live saya dengan suami saya yang paling tahu itu saya dengan suami saya itu tidak pernah ada perjanjian apapun gitu. Cuman ya saya yang bilang kepada suami saya, kalau misalkan pindah nanti ke Indonesia, kalau mau kerja, kalau enggak ya udah, karena kebun kita sendiri gitu pemirsa. Cuman kata suami saya nggak boleh langsung stop kerja, karena apa, nanti sakit mari, karena saya dari kecil tuh udah kerja keras katanya pemirsa. Nah belakangan tuh kenapa saya komplain, padahal tuh saya udah mengiyakan yang kata suami saya itu dia mau kerja enggak, saya juga mengiyakan. Kenapa? Karena saya udah komplain itu pemirsa, karena udah lambat bangun. Nah setiap malam tuh pergi kedai tidur lewat 11:30, 12 gitu, 12 malam gitu. Kalau udah tidur pun pukul 12 malam, gimana mau bangun awal, gimana mau pergi ke ladang gitu pemirsa. Makanya saya sudah komplain gitu. Terus saya mau bagi tahu juga sama kalian pemirsa, kalaupun saya komplain atau pope di video pemirsa, itu suami saya pemirsa, bukan suami Anda yang saya ceritakan. Jadi kenapa terlampau mengamuk gitu pemirsa. Saya rasa biasa aja kalau kita ini merasa komplain dengan laki kita. Kenapa? Karena kita bukan menikahi seseorang yang perfect. Ada sila kurangnya, betul tak? Ada kelebihan, ada kekurangannya. So bila saya bercerita tentang kekurangan suami saya, ya ada banyak ibu-ibu, istri-istri yang bukan istri suami saya itu yang marah-marah sama saya pemirsa. Dia video ini tergantung pada cara Anda menanggapinya. Betul, kalau misalkan kalian bilang, ini pope mengaibkan. Ada yang bilang demi duit rela gadai marwah suaminya. Emang di YouTube saya seorang yang makan, emang suami saya nggak ada handphone. Suami saya ada 2 handphone. Segala apa yang saya buat dalam video itu dia ada nampak pemirsa gitu. Dan bagi suami saya wajar-wajar aja sih. Banyak juga hal pribadi kami yang saya nggak share, yang saya rasa personal dan nggak perlu di share, saya nggak share. Yang saya rasa share, saya rasa sewajarnya. Banyak aja konten kreator buat seperti itu. Cuman memang di dalam hati Anda itu memang sudah tidak menyukai saya. So apa benda yang saya buat pun salah. Ada beberapa orang yang saya blok, ya saya blokir dari account channel YouTube Kakak Sri di sini. Mungkin masih bisa komen di family Kak Sri biar nanti tak tercari-cari gitu. Tengok komen, biasa saya komen maki-maki Sri, banyak orang like, banyak orang reply, ini kok tak ada. Lepas tu komen lagi, tak ada. Lepas tu ambil handphone lain, oh iyalah saya udah di blok Sri. Jadi kalau misalkan Anda komen, biasa orang like banyak-banyak, lepas tu orang reply, ya ini kali tak ada lagi, maknanya Anda sudah di blok. Kalau nak buat akun baru, buatlah, tidak masalah seperti sama saya. Cuman karena banyak yang komennya itu kayak udah bukan out of topic gitu, nggak ada pada jalurnya lagi, jadi saya blok. Kayak kemarin ada nama akunnya itu Martin Blolo, itu sumpah komennya itu menjijikkan sekali bagi saya lah, orang normal. Tapi ada juga orang yang mereply, saling reply di bawah komentar itu. Anda pribadi membaca komen seperti itu, apakah Anda tidak merasa jijik gitu ya kan? Tapi ya kembali lagi pemirsa, kalau udah tak suka memang tak suka. Macam kemarin saya datangi orang panen, saya buat video di situ. Kalau misalkan saya buat video di situ dan saya pulang, kamu nih udah buat video ajak dia orang bersemang, lepas tu belilah air ke apa ke untuk dia orang minum, kedekut. Bila saya beli, dia kan dah rasuah pakai air dengan roti, itu pasti dia buat konten dah rasuah dia orang. So serba salah. Ya kan, ada orang komen cakap terjerit-jerit Sri. Lepas saya cakap turunkan volume HP, senang cerita. What's wrong about that? Jadi orang bilang gini, kamu tuh Sri, itu pasti orang tak suka kamu and bla 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 bla. Begitu pemirsa ya. Coba sekali-sekali saya bilang, daripada kita ini misalnya Anda benci sama saya, jangan selalunya tengok salah saya gitu. Jangan terlalunya tengok salah saya. Coba perhatikan juga diri Anda gitu. Kenapa Anda benci sama orang yang sama sekali nggak Anda kenal, sama orang yang sama sekali nggak pernah Anda jumpa, nggak pernah bersembang, nggak pernah apapun. Kenapa Anda benci sekali gitu? So saya nggak kenal sama Anda, saya sendiri ya reply seperti itu biar Anda paham. Ya, saya bukan orang yang duduk di rumah, lepas itu siap tanggalnya Anda transfer kepada saya duit. Saya tak buat kerja apa-apa sampai tanggalnya ada transfer kepada saya duit. So saya harus mendewakan Anda, tidak. Saya kerja, saya buat video, saya edit, saya beli data, saya upload. Anda menikmatinya.
gitu. Jadi kita sama-sama menguntungkan. Saya untung sebab Anda tengok video saya, Anda juga untung sebab ada hiburan Anda, ya, ada untuk Anda maki-maki. Jadi saya bukan hamba kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian memaki-maki saya, memfitnah saya, bercakap apapun tentang saya harus terima. Enggak. Biar Anda juga sadar hidup itu ada timbal baliknya gitu. Anda macam mengata orang, siap-siap juga untuk didapat balasan dari orang lain gitu. Tahu tak? Orang bakso, jual bakso, selalunya teriak bakso, bakso, bakso. Dia nggak akan pernah teriak rujak, rujak, rujak. Nggak pernah. Orang jualan buah, selalu akan teriak buah, buah, buah. Dia nggak akan pernah teriak nasi, nasi, nasi. Nah, so artinya orang yang selalu berteriak, kamu nih sombong, 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 sombong. Artikan sendiri. Kamu nih belagak, belagak, belagak. Artikan sendiri. Orang yang biasanya ada dalam diri dia seperti itu, maka dia akan teriak seperti itu. Jadi begitu dia pemirsa, sedikit cerita dari saya karena bagi saya antara saya dengan penonton saya itu adalah kawan, bukan macam emak dengan anak. Bila emak memaki anak tak boleh, bukan dengan cikgu dengan murid, bila cikgu memarahi anak murid tak boleh. Enggak, Anda dengan saya kawan. So bila Anda memarahi saya, memaki saya, so Anda juga harus terima bila saya menegur Anda dan berkomentar sama seperti Anda, karena kita kawan, bukan macam bos dengan kuli, tidak, ya. Saya mau ambil serai pemirsa. By the way, ini busway. Saya mau tengok. Kotor deh, jangan keluar. Mau tengok kari yang hari itu kita tanam. Ini terjerit-jerit sih. Iya, mic saya bukan micnya yang problem, kabelnya itu problem, nggak masuk suara. Jadi saya nggak pakai mic. Saya terjerit-jerit ya. Nanti nggak ada suaranya. Ini kari yang kita tanam hari itu pemirsa. Ini dia pemirsa. Jadi kalau ada orang bilang tanam dia punya batang je boleh hidup, katanya itu adalah satu penipuan. Tengok, udah kering, nggak hidup. Penipuan yang sangat hakiki itu. Mau ambil serai. Kapan angkat karena ayam ini tadi deh. Saya dengan suami nanti ada. Padahal ada saya hari-hari lewat pergi kandang tengok lembunya, tapi saya lupa lalap. Minta tolong. Nantilah kalau anu. Oke pemirsa, mari kita mulakan memasak. Yuk nanti nih. Selalu singgah komplain saya masak banyak minyak. Hari kita kurangkan minyak ya. Saya masukkan 2 batang serai. Ayam saya ini nggak pigi-pigi nih, belum dapat makan. Oke, ini saya masukkan tomat. Oke, ini serbu kari daging, kari serbu cili sama serbu kunyit udah masuk. Ini udah pecah minyak juga. So sekarang kita masukkan ayam. Ini saya beli ayamnya sekilo. Ini saya masukkan cabai. Nah, kalau misalkan kurang pedas ya udah sedikit ya cabai. Belum saya tambahkan garam. Ada yang komen begini di channel saya pemirsa. Entah siapa katanya namanya itu, dia selalu yang balas-balas komen katanya. Coba seri ini tak tahu balas komen katanya pemirsa. Saya memang jenis seorang pemirsa, ya, tak tahu berbicara berkias-kias. Artinya begini, ya, kalau saya tak suka, saya nggak akan tunjuk muka yang macam saya ini suka, tapi dalam hati mengutuk, enggak. Saya memang orangnya apa yang saya rasa itu yang saya ucapkan, itu yang saya nampakkan gitu, ya. Nggak ada istilahnya bagi saya itu orang maki-maki saya, orang kecam-kecam saya, lepas itu saya komen elo-elo baik-baik. Nanti kalau saya komen begini-begini dia nggak nonton video saya. Nanti kalau saya ngomen begini-begini, nanti dia jadi benci saya. Saya nggak gitu orangnya pemirsa, ya. Saya jenis orang yang berteman tanpa istilahnya berteman tuh jangan penuh dengan kemunafikan gitu. Orang juga kalau misalkan tuh ya mau ngomong apa tentang saya nggak ngerasa terbebani kali. Terserah orang mau ngomong apa sama saya, tapi
saya juga boleh ngomong apa aja tentang Anda. Nah, saya gitu pribadinya pemirsa. Jangan sampai punya kawan itu yang hipokrit, tahu nggak? Depan-depan ngomong elo-elo, lepas itu cakap pada orang lain kita jahat. Lepas itu orang lain bagi tahu kita, tapi jangan bagi tahu saya nggak ini macam ini nggak suka. Dulu saya pernah bilang sama kalian di live, saya bilang saya itu dari kuliah dulu. Kalau ada orang yang bilang, Sri, ini ada rahasia nih, saya mau bagi tahu, tapi jangan bagi tahu siapa-siapa ya. Itu terus saya bilang, jangan bagi tahu saya nggak bisa nyimpan rahasia. Saya jadi semacam ini. Kalau Anda mau menceritakan keburukan orang sama saya, Anda bilang, ini macam ini, tapi jangan bagi tahu. Saya kan bagi tahu direct sama orangnya. Jadi apa-apa jangan bagi tahu saya bilang. Dari dulu sampai sekarang memang saya seperti itu. Saya nggak suka sama orang, saya cakap nggak suka. Bagaimana nggak suka, saya cakap. Jadi saya nggak ada istilahnya itu takut ini takut itu, enggak. Saya lebih tenang, lebih senang dengan kejujuran walaupun ianya menyakitkan daripada kebohongan. Walaupun awalnya itu memang menyenangkan, ujung-ujungnya juga capek hidup penuh dengan kebohongan.